adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik. Apa kabar nih adik-adik? Semoga adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Kakak berharap adik-adik tetap bersuka cita meskipun kita belum bisa beribadah bersama-sama di sekolah minggu. Nah adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Adik, siapkan hati, kita berdoa sikap yang baik ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat perlindungan-Mu dan kasih setia-Mu yang selalu kami rasakan di dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Berkati juga Tuhan adik-adik yang mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing. Kiranya mereka tetap bersukacita dan semangat mengikuti ibadah ini. Kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, tema kita minggu ini adalah pertolongannya ajaib. Nah, ketika adik-adik lagi dalam keadaan susah atau adik-adik lagi dalam keadaan sakit, siapa sih yang menolong adik-adik? Pastinya Tuhan yang selalu menolong kita ketika kita sedang sakit atau kita lagi susah. Pasti Tuhan yang tolong lewat orang-orang yang Tuhan kirim ada di sekitar kita, lewat orang tua, lewat teman, lewat siapapun yang akan menolong kita. Nah, Tuhan kita itu luar biasa ya adik-adik. Dia itu sangat kuat, hebat, dan besar. Dia sanggup melakukan apa saja untuk menolong kita. Makanya sebagai anak-anak Tuhan kita harus percaya kepada pertolongan Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu pujian yang pertama, Kuat, Hebat, Besar. Nah adik-adik, Tuhan kita itu luar biasa ya. Dia sangat besar dan sanggup melakukan apa saja. Dan Tuhan kita itu berkuasa atas segalanya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan terus pelihara kita. Makanya kita harus semangat nih memuji Tuhan. Adik-adik, kita bernyanyi lagu kedua, Berkuasa Atas Segalanya.
Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Saat angin bertiup kencang, pohon yang besar semua berguncang. Hatiku kan selalu percaya Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Kau berkuasa atas semua. Kau berkuasa atas semua. Nah, adik-adik, kita mau memuji Tuhan kembali. Kita mengingat bahwa kebaikan Tuhan yang selalu kita rasakan, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Nanti adik-adik akan dengar cerita tentang kisah Nabi Elisa. Nah, Nabi Elisa ini adalah nabi perantaraan Tuhan yang bisa melakukan mukjizat. Nah, ada seorang laki-laki yang punya penyakit kusta. Nah, laki-laki ini disuruh sama Nabi Elisa untuk mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Nah, penasaran kan? Nanti adik-adik dengar ceritanya ya. Kita mau lanjut memuji Tuhan dengan bernyanyi Pertolonganmu. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja.
Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitab, alat tulis, dan siapkan hati supaya adik-adik bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan adik-adik. Halo adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita awali di dalam doa. Mari kita berdoa. Tidak henti-hentinya Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa memimpin perjalanan kehidupan kami. Termasuk Tuhan untuk hari ini di mana Tuhan menyatukan setiap kami untuk kami bisa mengikuti ibadah online Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk menerima firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang pimpin dan Roh Kudus-Mu menyertai setiap kami supaya kami boleh mengerti dan melakukan apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tema cerita kita kali ini adalah pertolongannya ajaib. Bacaan kita diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ke-15. Nah, kalau adik-adik buka nih di Alkitab memberi judul Naaman disembuhkan. Kira-kira siapa nih yang masih ingat cerita tentang Naaman? Ya, betul sekali adik-adik. Naaman adalah panglima Raja Aram. Dia seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan dia sangat disayangi dan disegani oleh banyak orang, termasuk para pegawainya. Dan oleh sebab dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi yang terjadi adik-adik, pahlawan tentara ini ternyata kena penyakit. Kira-kira sakitnya apa ya? Betul, dia terkena sakit kusta. Nah, zaman dahulu nih, kalau misalkan ada orang yang kena sakit kusta, itu adalah penyakit yang sampai saat ini pun belum tahu obatnya. Nah, karena penyakit ini penyakit yang sangat jarang, akhirnya setiap orang yang terkena sakit kusta itu harus diungsikan, tidak boleh bergabung dengan orang lain. Dan setiap mereka berada di kerumunan nih, mereka harus teriak, "Saya sakit kusta, saya sakit kusta." Wah, kebayang ya gimana sedihnya Naaman saat itu. Tetapi karena Naaman ini berbeda daripada yang lain, prajurit-prajuritnya, pegawai-pegawainya, bahkan tuannya pun menyayangi dia. Mereka akhirnya berpikir mencari cara bagaimana nih caranya supaya Naaman bisa sembuh. Nah, ketika bangsa Aram perang melawan Israel, banyak orang yang akhirnya dijadikan tawanan, termasuk salah seorang gadis yang ditawan dan akhirnya dijadikan pelayan oleh Naaman di rumahnya. Nah, gadis pelayan ini memberitahu kepada istri Naaman. Dia berkata, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Nah, lalu pergilah Naaman menghampiri Raja Aram dan menyampaikan apa yang dikatakan oleh gadis itu. Dan akhirnya karena Raja Aram ini menyayangi Naaman, dia akhirnya mengirim surat kepada raja di Israel. Kemudian akhirnya Naaman beserta pegawai-pegawainya berangkat dan dia membawa 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas serta 10 potong pakaian untuk diberikan kepada orang yang akan menyembuhkan Naaman saat itu. Nah, setelah itu ia menyampaikan surat kepada Raja Israel itu yang kira-kira bunyinya seperti ini.
Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyaruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari sakit kustanya. Nah, segera sesudah Raja Israel ini membaca surat itu, dia mengoyakkan pakaiannya, serta dia berkata, "Allahkah aku ini, sehingga aku mampu mematikan dan menghidupkan, atau bahkan supaya aku bisa menyembuhkan seorang dari penyakit kustanya?" Nah, Raja Israel ini akhirnya cukup marah karena dia merasa kalau Raja Aram ini sedang mencari gara-gara karena dia tidak memiliki kuasa untuk menyembuhkan seseorang dari sakit kustanya. Nah, adik-adik, akhirnya berita bahwa Raja Israel ini mengoyakkan pakaiannya sampai ke telinga Nabi Elisa. Kira-kira apa yang terjadi setelah itu? Mari kita saksikan. Tapi Elisa, aku melihat dan dengar dengan mata dan telingaku. Raja merobek jubahnya. Bawalah pesan ini kepada raja. Katakan, mengapa engkau takut? Kirim orang itu padaku sehingga ia tahu ada seorang nabi di Israel. Engkau Nabi Elisa? Akulah hambanya. Nabi berkata, pergilah mandi 7 kali di sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali. Panglima? Kenapa dia tidak keluar untuk menemuiku? Harusnya dia keluar dan berdiri, memanggil nama Tuhan Allahnya, dan menggerakkan tangannya ke kulitku agar sembuh. Kenapa bukan sungai Abana? Sungai Parpar. Sungai-sungai di Damsyik jauh lebih baik dari sungai Israel. Aku bisa mandi dan sembuh di sana. Dia! Siapa dia berani menolakku? Aku sudah melewati gunung-gunung, membawa persembahan untuk raja, tapi dia menolak untuk bertemu bahkan berbicara langsung. Pergi mandi di sungai, itu jawaban untukku. Tuan, kalau Nabi itu meminta sesuatu yang sulit, bukannya Anda akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata, mandilah, dan engkau akan sembuh. Tuhanku nyata. Joy, ia melakukan perintah Elisa. Ya, Satu. Dua. Tiga. empat, lima, Enam.
setuju. Terima kasih. Itu tadi kisah Naaman yang akhirnya mendapatkan pertolongan ajaib dari Tuhan lewat perantara Nabi Elisa. Ketika dia bisa merasakan pertolongan Tuhan menyembuhkan dia dari sakit kustanya. Adik-adik, kita diingatkan lewat cerita Naaman ketika kita memiliki suatu sakit yang mungkin belum ada obatnya. Tentu itu akan menjadi pergumulan yang sangat berat, ketakutan yang sangat besar, tidak hanya pada orang yang menderita sakit, tetapi kepada orang-orang di sekitar termasuk keluarga. Seperti yang terjadi di Indonesia saat ini, kita sama-sama sedang dirundung oleh penyakit COVID-19 yang mungkin sampai saat ini kita belum tahu nih obat yang benar-benar mampu menyembuhkan kita dari sakit itu. Begitupun yang dialami oleh Naaman. Hal itu tentu membuat keluarga dan Naaman sendiri merasakan ketakutan, tetapi akhirnya dia bisa merasakan pertolongan tangan Tuhan. Pertolongan tangan Tuhan yang ajaib yang dirasakan Naaman tentu tidak lepas dari peran banyak orang. Tidak hanya Nabi Elisa, tidak hanya pegawai-pegawainya yang membantu Naaman untuk bertemu dengan Nabi Elisa. Tidak hanya peran dari Raja Aram, tetapi peran utama adalah peran dari gadis pelayan yang memberitahu bahwa ada nabi di Samaria yang mampu menyembuhkan Naaman dari sakit kustanya. Jangan pernah berpikir kita tidak memiliki apa-apa. Tuhan memakai gadis pelayan ini untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mewartakan kebaikan Tuhan dan menyatakan bahwa pertolongan itu masih ada. Jangan pernah kita berpikir, Kak, saya masih kecil, Kak, saya belum bisa bantu apa-apa, atau Kak, saya belum sanggup. Karena Tuhan memampukan kita dengan beragam talenta. Adik-adik ada yang diberikan talenta untuk bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Kalian bisa menjadi berkat buat teman-teman kalian di kelas untuk mengajarkan mereka. Atau adik-adik juga bisa menolong banyak hal. Adik-adik bisa menyisihkan uang jajan kalian untuk ditabung dan disimpan, dan kemudian bisa dipakai untuk menolong orang yang membutuhkan. Banyak cara untuk kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tentu ini adalah hal yang baik, bagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi, untuk kita bisa menyatakan pertolongan ajaib bagi orang lain melalui kehidupan kita. Lewat cerita Naaman kita diingatkan ketika Naaman taat akan apa yang dikatakan Nabi Elisa. Kita pun diajarkan untuk kita taat mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan dan mengingat bahwa pertolongan ajaib dari Tuhan kita bisa membagikannya bagi banyak orang lewat berkat yang sudah Tuhan berikan buat kita. Mari adik-adik, kita menyatakan pertolongan-pertolongan ajaib lainnya bagi sekitar kita untuk menyatakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan melalui kehidupan kita, dan kita mampu menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Yeremia 33 ayat 6a. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka. Diulangi ya, Yeremia 33 ayat 6a. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka. Selamat menghafal semuanya. Halo adik-adik, sekarang saatnya aktivitas sekolah minggu. Aktivitasnya apa? Yaitu mengenai Naaman yang dipulihkan oleh Tuhan di Sungai Yordan. Seperti apa aktivitasnya? Yuk, ikuti kakak. Nah adik-adik, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kertas HVS putih dan juga kertas HVS biru atau kertas lipat biru juga boleh ya. Terus ada gunting,
Ada cutter, ada spidol hitam, lem, alat warna, dan juga tusuk sate. Pertama-tama kita akan menggambar Naaman. Kita akan gambarnya ada 2 ya adik-adik. Yang satu Naaman yang masih sakit, yang satu Naaman yang sudah sembuh. Ada kumisnya, ini mulutnya lagi cemberut. Nah, kita bikin juga satu lagi nih, matanya, kumisnya. Nah, kalau ini mulutnya tersenyum. Kita bikin nih ada telinganya. Ya, kita akan gambar rambutnya. Nah, lalu kita akan gambar ada jenggotnya. Adik-adik pasti tahu ya, Naaman ini adalah orang yang hebat nih adik-adik. Tetapi Naaman punya penyakit nih. Apa ya? Tadi adik-adik dengar kan? Naaman punya penyakit kusta. Tapi Nabi Elisa meminta Naaman untuk pergi ke Sungai Yordan supaya dia bisa sembuh. Nah, gini adik-adik ya. Ada badannya, kita kasih kain nih karena dia mau ke Sungai Yordan. Satu lagi badannya. Ya, tangannya. Kira-kira seperti ini nih adik-adik. Wah, adik-adik pasti lebih bagus nih gambarnya. Badannya. Nah, kalau udah jadi, lalu kita akan kasih warna. Nah, yang satu, yang ini nih, yang cemberut, kita kasih warna merah-merah nih. Nah, karena dia lagi sakit, kusta. Ih, serem. Nah, kita kasih warna nih. Wah, banyak nih. Nah, yang satunya jangan ya. Lalu kita akan gunting. Nah, udah selesai. Lalu kita akan balik. Kita akan tempel menggunakan lem. Adik-adik boleh pakai lem apa aja yang ada di rumah ya. Kita kasih pinggir-pinggirnya, tengahnya. Nah, tengahnya perlu nih adik-adik karena kita akan tempelkan lidinya di tengah. Nah, seperti ini adik-adik. Lalu kita tutup lagi dengan kertas yang satunya. Nah, ditekan sedikit, kita tempel. Tuh, jadi bisa dibolak-balik seperti ini ya. Nah, kita akan rapikan sedikit. Nah, jadi, lalu kertas yang warna biru ini kita akan gambar dulu ya. Gelombang. Lalu satu lagi. Kalau sudah, lalu kita juga akan mengguntingnya adik-adik.
kertas ini kita akan gulung nih adik-adik. Nah, seperti ini. Kita akan tempel. Supaya lebih kuat, kalau di rumah ada cangkir yang bening gini boleh. Nah, kira-kira seperti ini adik-adik. Boleh juga kita pakai untuk membuat lingkarannya. Kita akan beri lem di tengah dan juga di pinggir-pinggirnya. Seperti ini. Lalu kita akan tempelkan. Nah, seperti ini. Yang satunya lagi juga kita tempel lagi ya. Tengahnya, pinggirnya lagi. Nah, kita akan tempel di tengah-tengahnya. Kita gulung seperti tadi. Sampai ketutup gelasnya ini. Oh iya, kalau adik-adik pakai gelas, nah kita harus membuat lubang nih adik-adik di tengah-tengahnya. Bisa menggunakan cutter atau juga pakai gunting. Nah, tapi untuk melubanginya adik-adik perlu bantuan dari mama atau papa ya. Sedikit-sedikit, pelan-pelan. Nah, kalau sudah selesai, nih udah ada lubangnya ya. Lalu kita akan masukkan lidinya ke dalam lubang ini adik-adik. Nih, lalu kita tarik bawahnya. Tuh, sekarang bisa turun naik ya. Jadi Naaman lagi sakit, lalu dia masuk. Kita putar dan keluar. Sudah sembuh. Nah, seperti ini adik-adik. Kakak yakin adik-adik pasti bisa membuatnya di rumah. Selamat mencoba adik-adik. Wah, tidak terasa nih, ibadah kita sudah mau selesai adik-adik. Kamarnya berharap kalian senantiasa bersemangat dan bersukacita untuk terus mengikuti ibadah online Sekolah Minggu GKI Arca Mandi. Sebelum kita berpisah, mari kita tutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih bahwa kami kembali diingatkan melalui cerita firman Tuhan bagaimana pertolongan ajaib yang Tuhan berikan mampu kami pun ciptakan buat banyak orang melalui berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan mampukan kami untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, untuk orang lain bisa merasakan pertolongan ajaib yang datang daripada Tuhan melalui kehidupan kami. Tuhan terima kasih untuk ibadah yang boleh berlangsung dengan baik. Tuhan kiranya berkati setiap kami untuk senantiasa terus memiliki kerinduan mengikuti ibadah online di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan pun menyertai setiap kehidupan kami di tengah masa situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita tiba di penghujung acara ibadah kita. Adik-adik tetap semangat, tetap mematuhi protokol kesehatan. Sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan. Dirgahayu ke-76 Indonesia Merdeka. Dadah!